Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizani Putri dengan NPM 256212083. Yang terhormat Bapak Asnawi selaku dosen pengampu pada mata kuliah belajar dan pembelajaran bahasa Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori sosial dalam pembelajaran. Latar belakang. Proses belajar tidak berdiri sendiri. Lingkungan, interaksi antar individu, dan pengalaman hidup bermasyarakat semua berperan dalam membentuk cara seseorang belajar dan berperilaku. PPT ini bertujuan agar kita memahami konsep dasar pembelajaran sosial, mengenal peran model atau teladan, menyadari pentingnya observasi dan imitasi, serta mampu menerapkan teori ini dalam kelas kolaboratif. Nah, selanjutnya ada konsep dasar teori pembelajaran sosial. Secara teori, Piaget menjelaskan belajar dimulai dari konflik kognitif, lalu siswa membangun pengetahuannya sendiri. Model pembelajaran sendiri adalah pola yang membantu guru merancang dan membimbing proses belajar di kelas. Selain itu, ada beberapa teori pendukung, yaitu unitas multiplet dari William Stein tentang keunikan tiap individu, teori kecerdasan yang dulunya hanya diukur lewat IQ, perkembangan otak, 8 fase psikososial Erikson, dan teori perkembangan kreativitas. Profil Albert Bandura. Tokoh utama dalam teori ini adalah Albert Bandura, yang lahir pada tahun 1925 di Kanada. Ia meraih gelar doktor di Universitas Iowa, lalu mengajar di Stanford dan bahkan pernah menjadi ketua American Psychological Association pada tahun 1974. Nah, selanjutnya ada observasi dan modeling. Inti teori Bandura adalah belajar melalui observasi, yang ia sebut modeling, bukan sekedar menirukan satu tindakan, tetapi mengamati perilaku secara menyeluruh. Dan ini jauh lebih efisien dibanding belajar lewat pengalaman langsung. 4 komponen teori belajar sosial. Bandura merumuskan 4 komponen penting. Yang pertama ada attention atau memperhatikan. Yang kedua ada retention, yaitu menyimpan apa yang diamati. Yang ketiga ada motor reproduction, menerjemahkan pengamatan jadi tindakan. Dan yang keempat ada reinforcement, yaitu dorongan motivasi agar perilaku itu tidak hilang. Pengaruh lingkungan terhadap perilaku. Lingkungan memberi stimulus yang diproses lalu ditiru, sehingga membentuk pola perilaku. Ketiga unsur ini, kognitif, perilaku, dan lingkungan saling mempengaruhi secara terus-menerus. Nah, selanjutnya ada strategi komunikasi literasi digital. Dalam konteks literasi digital, teori Bandura diterapkan lewat 4 strategi, yaitu menghindarkan model teladan, memberi penguatan verbal, menciptakan lingkungan yang mendukung rasa percaya diri, dan menggunakan skenario sehari-hari. Nah, selanjutnya model kooperatif Jigsaw dan NHT. Penerapannya di kelas bisa lewat model kooperatif. Jigsaw melatih siswa saling bertanggung jawab menguasai materi lalu mengajarkannya ke teman. Sementara Numbred Hit Together menekankan tanggung jawab individu lewat penomoran kelompok. Model kooperatif Group Action dan Decision Making. Ada juga Group to Group Action, di mana tiap kelompok mengajarkan materinya ke kelompok lain, dan decision making yang melatih siswa memecahkan masalah lewat diskusi, observasi, hingga pengujian hipotesis. Selanjutnya ada peran guru sebagai model sosial. Guru sendiri berperan sebagai model sosial, menjadi teladan
terus menambah wawasan, aktif di sekolah dan masyarakat, memberi bimbingan, mengelola pembelajaran, serta mengevaluasi perkembangan karakter siswa. Implementasi dalam kelas kolaboratif. Pada akhirnya, pembelajaran kolaboratif membuat belajar lebih bermakna, mengakui hasil kerja tim sebagai kontribusi bersama, dan menjadikan teman sebaya sebagai sumber belajar tambahan. Nah, kesimpulannya yaitu belajar tidak hanya soal pengalaman pribadi, tapi juga observasi dan interaksi sosial. 4 komponen Bandura, peran guru sebagai model, serta model pembelajaran kooperatif semuanya bekerja sama untuk menciptakan kelas yang lebih hidup dan kolaboratif. Baik, hanya segitu penjelasan materi dari saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.